Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Algoritma TV 0822. Jangan lupa like. Halo guys, saya Dwi Suci Ramadhani. Jangan lupa di komen video ini dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya Reza Fitri. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Saya Tegar Adi Saputra. Dan untuk kalian jangan lupa untuk tekan tombol lonceng yang di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, setelah mendengarkan dan membaca untuk dipahami video kami yang sebelumnya dari modul B2, di sini saya Dwi Suci Ramadhani akan pertama menentukan titik kuadran untuk mendapatkan nilai X dan Y. Yang pertama kita mulai dulu dengan mengetikkan include IOStream, include studio, dan include conio. Sebelum itu kita masukkan dulu fungsinya dengan void main dan kita buka coding pemrogramannya dengan cara mengetik kurung kurawal. Dan setelah itu kita set variabelnya dengan tipe data float X, Y. Selanjutnya kita inputkan nilai X nya dengan cara membuat code masukkan nilai X, maka nilai X akan memanggil tipe data dari X. Dan selanjutnya memasukkan nilai Y dengan cara code masukkan nilai Y, maka chain-nya akan memanggil tipe data Y. Dan selanjutnya code berada di jika X besar sama dengan 0 dan Y besar 0, maka akan membaca kuadran 1. Jika X kecil 0 dan Y besar sama dengan 0, maka dia akan membaca kuadran 2. Jika X kecil 0 dan Y besar sama dengan 0, maka dia akan membaca kuadran 3. Jika X besar sama dengan 0 dan Y besar 0, maka dia akan memanggil kuadran 4. Setelah itu, kita akan menutup dengan gaps, dan untuk menstopkan programnya, kita menutup dengan kurung kurawal. Maka setelah dijalankan, kita akan memasukkan nilai X yaitu minus 4 dan masukkan nilai Y-nya 3. Maka otomatis dia akan berada di kuadran 2. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu menghitung bilangan terkecil dan terbesar. Sama seperti tadi, yang pertama kita mulai dulu dengan mengetikkan include IOStream, include conio, dan jangan lupa masukkan fungsinya dengan integral main dan dibuka untuk membuka programnya dengan kurung kurawal. Untuk itu kita buat dulu judulnya dengan cara code menghitung bilangan terkecil dan terbesar, maka kita akhiri dengan titik koma. Setelah itu kita lanjutkan dengan men-set variabelnya dengan cara membuat tipe data integral terkecil, terbesar, bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Selanjutnya kita input bilangan-bilangan tersebut dengan cara membuat yang pertama code masukkan bilangan ke 1, maka dia akan memanggil bilangan 1. Yang kedua code memasukkan bilangan kedua chain-nya, maka dia akan memanggil bilangan kedua dari si tipe data yang di atas tadi. Dan yang ketiga memasukkan bilangan ketiga chain bilangan 3 akan mengambil dari tipe data yang di atas tadi. Setelah itu kita proses dengan cara terkecil sama dengan bilangan 1. Jika bilangan 2 terkecil sama dengan bilangan 2.
Jika bilangan 3 terkecil, maka terkecil sama dengan bilangan 3. Selanjutnya yang terbesar sama dengan bilangan 1. Jika bilangan 2 terbesar, maka terbesar sama dengan bilangan 2. Jika bilangan 3 terbesar, maka terbesar sama dengan bilangan 3. Selanjutnya kita input untuk mendapatkan nilai terkecilnya berapa dengan cara code nilai terkecil, dan dia akan memanggil tipe data dari yang terkecil tadi. Dan yang selanjutnya kita akan mendapatkan nilai terbesar adalah dengan cara memanggil code nilai terbesar adalah titik 2, maka chainnya akan memanggil yang terbesar. Dan setelah itu kita stop pemrogramannya dengan cara menutup kurung kurawal. Maka setelah codingnya diberhentikan, kita jalankan codingnya, maka akan keluar menghitung bilangan terkecil dan terbesar. Pertama, masukkan bilangan ke satunya, akan kita isi 2, bilangan keduanya kita isi. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Menentukan jenis bilangan yang diinputkan, apakah bilangan genap atau bilangan ganjil. Input sebuah bilangan dan jenis bilangannya. Yang pertama kita masukkan atau kita mulai dengan include iostream, include conio, masukkan fungsinya integral main, lalu kita buka codingnya dengan membuka kurung kurawal, dan kita masukkan set variabelnya dengan tipe data bilangan. Selanjutnya kita input untuk memasukkan sebuah bilangan dengan mengetikkan code masukkan sebuah bilangan, maka chainnya akan memanggil bilangan. Selanjutnya kita masukkan code jenis bilangan. Jika bilangan persen 2 sama dengan 0, maka bilangan adalah bilangan genap. Jika tidak, maka bilangan akan menjadi bilangan ganjil. Setelah itu kita stop pemrogramannya dengan kurung kurawal. Maka setelah kita buat codingnya, ketika kita jalankan akan muncul masukkan sebuah bilangan, kita ketikkan angka 10, maka jenis bilangannya akan otomatis menjadi 10 adalah bilangan genap. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan nomor kelima, menentukan nama jurusan berdasarkan kode. Yang pertama kita mulai dulu dengan cara input iostream, input conio, dan mulai fungsinya dengan integral main. Dan untuk memulai programnya kita mengetikkan buka kurung kurawal, dan kita tampilkan bacaan selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer dengan cara code selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer titik koma. Setelah itu kita set variabelnya dengan cara membuat tipe data kode. Kita inputkan nama kode jurusannya dengan cara code input kode jurusan cin kode untuk menampilkan tipe data dari kode tersebut. Yang selanjutnya kita buat code nama jurusannya, maka kita akan memilih jika kode sama dengan 5, maka dia akan memilih teknik informatika. Jika kode sama dengan 6, maka dia akan memilih sistem operasi. Jika kode kurang dari 5, maka kode tersebut akan error. Dan jika kode besar dari 6, maka kode tersebut akan error. Setelah itu kita tutup atau kita berhentikan dengan cara menutup kurung kurawal. Ketika codingnya selesai, maka akan kita jalankan dan hasilnya akan menjadi selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer. Masukkan kode, maka kita akan mengetikkan kode 5 dan otomatis akan muncul teknik informatika. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh ke-6, contoh terakhir. Menentukan konversi bilangan desimal ke biner. Dengan menginput bilangan desimal, maka akan keluar nilai binernya. Yang pertama kita mulai dengan include iostream, include conio, dan kita masukkan
Tipe data unsecured integral bilangan 2 bit 2. Unsecured integral ini bisa dikatakan dengan untuk mendeklarasikan bilangan bulat positif. Lalu kita masukkan fungsi void konversi integral bilangan 2. Jika bilangan 2 besar 1, maka konversinya bilangan 2 per 2. Bit 2 sama dengan bilangan 2 per sen 2, maka code akan memanggil bit 2. Untuk mulai algoritmanya, kita masukkan void main. Dengan memasukkan bilangan desimal, maka akan memanggil bilangan 2, konversi bilangan 2, dan selesai. Maka akan kita akhiri programnya dengan menutup kurung kurawal. Selanjutnya, ketika kita run, maka akan muncul masukkan bilangan desimal dan kita ketikkan 174, maka otomatis akan muncul bilangan biner 10, 10, 11, 10. Baiklah, selanjutnya kita masuk soal yang keempat. Menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nilai determinan D dapat dihitung dengan rumus D sama dengan B2 dikurang 4 dikali A dikali C. Jika D bernilai positif, maka kita akan memulai perkodingannya dengan mengetikkan include iostream, include match, include conio, dan kita mulai fungsinya dengan integral main. Lalu kita set variabelnya dengan tipe data integral A, B, C, D, float x1, x2. Maka kita inputkan untuk memasukkan nilai A-nya dengan cara code masukkan nilai A, maka Cin akan memanggil nilai A. Yang kedua, masukkan nilai B, maka inputannya akan memanggil nilai B. Memasukkan nilai C, maka penginputannya akan mengambil tipe data C. Dan selanjutnya kita masukkan ke proses pembuatan rumusnya. Jika D bernilai positif, D sama dengan SQRT B dikali 2 dikurang 4 kali A kali C. Jika D besar 0, X1 sama dengan minus B ditambah SQRT D atau 2 kali A. X2 sama dengan minus B dikurang SQRT D atau 2 dikali A. Maka kita akan membuat nilai D sama dengan X1 sama dengan dan X2 sama dengan. Jika D sama dengan 0, X2 nya minus B, akan dibuat nilai D sama dengan dan X2 sama dengan. Jika tidak, D kecil 0, X1 sama dengan minus B, nilai D sama dengan X1, X2, maka perkodingan akan diakhiri dengan stop dan akan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. SQRT itu adalah untuk mendeklarasikan bilangan berpangkat. Maka ketika kita jalankan codingnya, maka akan disuruh masukkan nilai A, akan kita buat 4, masukkan nilai B kita buat 20, masukkan nilai C kita buat 2. Maka nilai D sama dengan positif 2. Jika D sama dengan positif 2, maka X1 sama dengan minus 2,32322, X2 nya minus 2,67678. X1 dan X2 nya otomatis muncul dikarenakan kita membuat coding D sama dengan SQRT untuk mendapatkan nilai D sama dengan positif.